Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5 yang solih-solihah. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa beribadah dengan semangat, dan semoga kita selalu dimudahkan dalam belajar. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha ekonomi. Usaha ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam kita terbatas, dan karena itulah kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Bahkan tak jarang kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Berdasarkan jenis pengelolaannya, terdapat dua jenis usaha ekonomi. Yang pertama adalah usaha ekonomi perorangan, yaitu usaha ekonomi yang dilakukan oleh individu yang memiliki modal terbatas dan pengelolaannya juga lebih bersifat sederhana. Jenis usaha ini adalah sebagai berikut. 1. Bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya menjadi petani sebagai mata pencahariannya. Pertanian Indonesia masih bersifat sederhana dan modalnya pun terbatas, berbeda dengan negara maju yang terus mengolah pertaniannya menjadi industri maju. 2. Usaha perdagangan. Jenis usaha ini sangat sering kita jumpai. Bahkan hampir di setiap sudut kota, di tepi jalan kita lihat usaha perdagangan berjalan dengan maksimal, bahkan bisa menjadi mata pencaharian. Contoh adalah penjual bakso, pedagang asongan, warung makan, dan lain-lain. 3. Usaha jasa. Bidang ini biasa lebih mengutamakan keterampilan. Contoh usaha bidang jasa ini adalah montir, bengkel, potong rambut, dan sebagainya. 4. Industri kecil. Meski disebut dengan industri, namun usaha ekonomi ini sifatnya masih sederhana dengan modal terbatas, karena biasanya juga dikelola dalam satu rumah tangga, sehingga sering juga disebut dengan home industry. Contoh usaha ini adalah pembuatan souvenir, kerajinan, anyaman, dan lain-lain. Berikutnya kita akan masuk ke bagian 2, yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi ini sifatnya lebih besar dan pengelolaannya dikelola secara bersama. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara, dan bidang usahanya bergerak di sektor strategis dan menyangkut kepentingan umum. Contohnya bidang energi, listrik, dan telekomunikasi. Di samping itu ada juga bidang perbankan keuangan. Selain BUMN, terdapat pula Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Badan usaha ini modalnya berasal dari pemerintah daerah yang tujuannya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di daerah dan memenuhi kebutuhan rakyat di daerah tersebut. 2. Badan Usaha Milik Swasta. Usaha ekonomi ini merupakan usaha kelompok yang dimiliki oleh swasta, sehingga tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Yang termasuk badan usaha milik swasta adalah 1. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. 2. Persekutuan komanditer.
Badan usaha ini sering juga disebut dengan CV, yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan yang pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. 3. Perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas saham, dapat dipersilakan di pasar modal. Ananda yang solih-solihah, bidang usaha ekonomi kelompok yang terakhir yang akan kita bahas adalah koperasi. Di Indonesia, berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas jasa dan peran beliau tersebut dijuluki menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Terdapat beberapa jenis koperasi di Indonesia sesuai bidang usahanya. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Contohnya kebutuhan beras, gula, minyak, sabun, dan alat rumah tangga yang lainnya. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini biasanya beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha sate, tahu, tempe. Berikutnya yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. Yang terakhir atau yang kelima adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, dan juga menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contohnya adalah koperasi unit desa atau KUD. Anda semua yang solih-solihah, demikian sedikit materi pembelajaran kita tentang usaha ekonomi. Bersyukurlah kita karena selama ini kebutuhan hidup kita terpenuhi dengan cukup. Sementara di luar sana banyak teman-teman kita yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan bisa membantu orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai hambanya yang bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung orang lain. Bahkan bekerja keras memenuhi kebutuhan termasuk salah satu jihad di jalannya. Semoga materi ini dapat menambah ilmu dan keberkahan hidup bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Demikian sekali lagi, semoga tetap semangat belajar dan beribadah. Dan jangan lupa like and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.